pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh orang tua jangpau. Baik, masuk ke kategori yang ketiga. Kelima, maaf. Agak panjang pertanyaannya. Bagaimana cara menstimulasi anak untuk cepat berbicara, di mana saat ini anak cenderung malas berbicara, hanya berbicara 3 kata, lebih ke arah fisik, setelah cek THT, semua keadaan normal, jadi secara fisik normal, anak jika diberikan perintah semua bagus, jadi saya ikuti perintah. Apakah Duolingo dapat memperlambat anak berbicara? Karena saat ini anak menerima bahasa Indonesia dan Inggris, dan kakaknya lebih banyak berbicara Inggris jika bermain bersama adiknya. Biasanya perkembangan bicara itu lebih banyak dialami pada anak laki daripada anak perempuan. Anak laki perkembangan fisiknya jauh lebih cepat daripada anak perempuan. Nah, bagaimana kita melatih? Tapi sebelum melatih, tadi disampaikan bahwa apakah Duolingo dapat memperlambat? Jawaban saya tidak. Belajar bahasa tidak memperlambat kemampuan bahasa seseorang. Jadi kembali kepada anaknya. Dari kecil, saya itu di rumah pakai 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Sasak, dan bahasa Chinese. 3 bahasa. Enggak pengaruh itu. Kalau bahasanya tidak sempurna, bercampur aduk, iya. Jadi antara bahasa Indonesia digabung dengan bahasa Sasak. Bahasa Sasak digabung dengan bahasa Chinese. Tapi bahasa saya tidak terlambat. Ya, dan tidak masalah, anak-anak masih bercampur bahasanya, tidak jadi masalah. Tinggal proses belajar itu namanya. Memang akan berbeda kalau anak hanya satu bahasa yang dia pahami, akan berbeda. Tapi sebagai gambaran saja kepada Bapak dan Ibu yang luar biasa dan mendapat kesempatan yang luar biasa, dan ingin anaknya sekolah di tempat yang luar biasa, saya ambil contoh untuk bisa sekolah di SBM ITB. Salah satu persyaratannya, bahasa pengantar di sana full bahasa Inggris. Padahal sekolah negeri, Bu, sama Bapak. Jadi pembekalan sejak dini, tentu jauh lebih baik. Nah, saya bersyukur kedua putri saya bisa mengikuti hal itu. Mereka punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik. Melalui apa? Satu, melalui sekolah. Yang kedua, harus les bahasa Inggris sejak usia dini. Ya, saya tempuh 2 hal waktu mereka kecil, les dan sekolah. Karena di daerah sekitar saya tidak ada sekolah seperti Lentera Bakti, di mana di sana diterapkan pengajaran dalam bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau saya harus mencari sumber yang lain. Kemudian, bagaimana untuk melatih anak berbicara? Jadi Bapak dan Ibu, kenapa anak tidak mau berbicara? Karena suka ditertawakan oleh kakaknya, oleh orang yang lebih tua, oleh orang tuanya. Sehingga ada kemungkinan anak tidak mau berbicara. Karena berbicaranya tidak sempurna, masih pelok, masih kurang. Kusir, kuri, keri, atau pensil, sil, tidak lengkap. Dan kita tertawa karena lucu. Akhirnya anak-anak, nggak maulah, tadi ditertawakan. Itu satu, kita mentertawakan bahasa anak, tolong hindari. Yang kedua, kita mengikuti bahasa tubuh anak. Dengan hanya sekedar menunjuk, atau melakukan sesuatu, meminta air, kemudian air itu kita berikan. Kita tidak membiasakan anak untuk mengucapkan apa yang dia mau. Jadi, Bapak Ibu, biasakan anak untuk mengucap apa yang dia mau. Anak mengatakan, saya ingin minum air. Baru ambilkan air tersebut. Saya ingin minta coklat. Saya ingin mainan ini. Jadi, biasakan anak untuk mengucap. Itu yang saya lakukan. Ajak anak untuk bercerita. Umpama,
saya ambil nama anak Ivan, nama anak apapun lah. Ivan, tadi pagi kegiatan di sekolah apa? Ya, biar dia bercerita. Dan kita orang tua yang mendengar, fokus dengan cerita yang disampaikan, kemudian kita menanggapi. Saya memberikan dongeng kepada anak. Jadi ketika malam mendongeng, jadi anak menerima informasi pembenaran kata melalui audio. Maka anak akan belajar untuk berbicara atau berkomunikasi. Tidak usah khawatir dengan Bapak Ibu, saya yakin kalau secara fisik dia sehat, hanya berbicara terbatas. Kalau dalam hal ini, yang penting adalah berlatih. Jangan khawatir dengan 2 bahasa, 3 bahasa, karena anak belajar. Cuma kesempurnaannya memang berbeda dengan yang belajar 1 bahasa. Ya,